Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 42 mulai ayat 1 sampai ayat 12. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang pertolongan Tuhan. Dari beberapa seri video tentang pertolongan Tuhan, di dalam seri ini kita masih berbicara, kita masih belajar tentang pertolongan Tuhan. Kita akan semakin banyak belajar tentang pertolongan Tuhan saudara, untuk semakin memahami bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk semakin kita memahami bagaimana Allah menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara saat ini merindukan pertolongan Tuhan. Setiap saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Adakah saudara sedang ada dalam satu kondisi, satu keadaan di mana saudara membutuhkan pertolongan? Dan hanya Tuhanlah yang menjadi penolong sejati di dalam kehidupan kita saudara. Di video-video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwa kalau kita mengharapkan pertolongan dari manusia, maka kita akan kecewa. Bahkan bukan hanya kecewa, kalau kita mengandalkan manusia, selain kecewa, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu sebabnya harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Jangan harapkan dan jangan andalkan manusia. Bahkan jangan andalkan diri saudara sendiri. Karena saudara sendiri tidak bisa menolong diri saudara. Kita manusia terbatas, kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Dan selain kita juga terbatas dan tidak mampu saudara, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, firman Allah juga menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Jadi di dalam kehidupan ini, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan yang kita alami, andalkanlah Tuhan dan harapkan pertolongan daripada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar saudara. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan daripada Tuhan. Adapun di dalam teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar dari kehidupan Bani Korah. Bagaimana mereka menyaksikan Tuhan menolong kehidupan mereka. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara sistematis dan objektif supaya saudara gampang memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara
Pastikan di pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 42, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Bani Korah menceritakan, mengungkapkan tentang pengalamannya dalam perjalanan kehidupannya, di mana di dalam perjalanan kehidupannya, saudara, dia menghadapi satu kondisi, satu keadaan yang sulit, satu keadaan yang orang-orang juga melihat dan menyaksikan betapa sulit kehidupannya, betapa besar masalahnya, betapa berat bebannya. Sampai-sampai, saudara, dua kali orang lain menegaskan. Ayat 6 misalnya dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sana dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Dia mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan, beban yang dia alami dalam kehidupannya, saudara. Bahkan ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Sampai-sampai dia berkata bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam, karena begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena situasi yang dia alami. Begitu banyaknya air mata mengalir oleh karena beratnya beban yang dia pikul. Dan dalam situasi yang berat tersebut, orang-orang malah sambil mengejek berkata, di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya ajaib? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menyembuhkan, sanggup memberkati? Dan bukan hanya sekali, saudara. Di ayat 10 juga pemazmur ini berkata, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu?
Musuh-musuhnya mengejek dia, "Di mana Tuhanmu? Kenapa hidupmu menderita? Katanya Tuhan sanggup menolong, tapi sampai saat ini kami tidak melihat Tuhanmu menolong. Di mana Tuhanmu? Di mana Tuhanmu?" Dengar saudara, mungkin itu yang sedang saudara alami saat ini. Orang-orang mungkin berkata kepada saudara, "Kenapa hidupmu menderita kalau memang Tuhan itu sanggup menolong kamu?" Mungkin saudara adalah orang yang setia beribadah. Saudara adalah orang yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan saudara mungkin orang yang hidup dalam pelayanan. Lalu kemudian hidup saudara penuh beban. Hidup saudara penuh masalah, persoalan. Lalu kemudian orang-orang berkata, "Kalau memang kamu pelayan Tuhan, kenapa kamu tidak mengalami mujizat? Kalau memang kamu anak Tuhan, setia beribadah, di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong?" Itu yang dialami oleh Bani Korah ini, saudara. Orang-orang mengejek, "Di mana Allahmu? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Tuhanmu yang katanya sanggup melakukan mujizat?" Mendengar itu, pemazmur Bani Korah ini berkata, "Air mataku menjadi makananku siang dan malam." Begitu tertekannya dia, begitu menderitanya dia, sampai air mata menjadi makanan siang dan malam, saudara. Saat ini apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Adakah saudara sedang mengalami kehidupan yang sulit? Dan rindukah saudara mengalami pertolongan Tuhan? Ketahuilah, dalam situasi yang sulit yang dialami oleh pemazmur ini, Bani Korah ini, dan kemudian air mata menjadi makanan siang dan malam, jiwa tertekan. Lalu kemudian orang-orang berkata, "Di mana Allahmu? Di mana Allahmu?" Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menegaskan di ayat yang ke-6, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang kedua, dia tegaskan juga di ayat 12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dengar saudara, pemazmur ini akhirnya menyaksikan bahwa dalam perjalanan hidup yang berat itu, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Pada akhirnya dia melihat, dia menyaksikan pertolongan Tuhan dahsyat bekerja di dalam dirinya. Itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Bagaimana sehingga dalam beban berat yang dia alami, pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan. Bagaimana dia mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang dia lakukan sehingga pada akhirnya pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupannya, saudara. Yang pertama, di ayat 1 sampai ayat yang keempat, di sana dikatakan, "Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah?" Saudara, pemazmur ini menegaskan tentang kerinduannya kepada Tuhan. Dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang dan melihat Allah? Yang pertama kita melihat di sini, mengapa pada akhirnya pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya, saudara. Karena dia merindukan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya. Karena dia haus akan Tuhan. Dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Hatinya haus akan Tuhan, jiwanya haus akan Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, kalau hari ini saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara,
Bahkan di sepanjang hidup saudara, saudara rindu pertolongan Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Maka yang pertama yang saya dan saudara harus lakukan di dalam perjalanan hidup kita adalah mari kita merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Di mana pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair saudara, di mana di sana ada beberapa musim, dan ada musim kering saudara, di mana di sana hewan-hewan akan menantikan dalam waktu yang lama sekali sampai akhirnya mereka mendapatkan air, karena sungai-sungai pun kering oleh karena kemarau. Itu yang sering terjadi. Tetapi pemazmur ini berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Artinya begitu rindunya karena sudah begitu lama tidak ada air mengalir dari sungai. Begitu rindunya, begitu hausnya. Dan begitulah gambaran yang ditegaskan oleh pemazmur ini tentang kerinduannya kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan, dan dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia begitu merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam saudara. Dia haus akan Tuhan. Dia begitu rindu dan hausnya akan Tuhan, dengan kehausan dan kerinduan yang paling dalam. Saat ini yang menjadi pertanyaannya saudara, seberapa haus saudara akan Tuhan? Kalau saudara rindu pertolongan Tuhan, pertanyaannya sebenarnya adalah bukan di mana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, apakah Tuhan berkuasa menolong, bukan di situ. Karena Allah punya cara untuk menolong kita, dan Dia sanggup menolong kita dalam segala masalah dan persoalan kita. Tetapi pertanyaannya yang pertama adalah, apakah kita merindukan Tuhan? Karena kalau kita merindukan Tuhan, maka Dia yang akan menyatakan mujizatnya, Dia yang akan menyatakan pertolongannya bagi saya dan saudara. Jadi yang pertama, rindukan Tuhan dalam hidup kita. Kalau selama ini saudara sadar saudara jauh dari Tuhan, kalau selama ini saudara sadar bahwa saudara gersang, ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara rindu dan haus akan Tuhan. Rindu dan hauslah akan Tuhan saudara, maka saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan di sana. Rindu dan hauslah akan Tuhan, maka saudara akan menemukan pertolongan Tuhan di sana. Ketika saudara merindukan Dia, saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan saudara, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama saudara. Untuk mengalami pertolongan Tuhan, rindu dan hauslah akan Tuhan. Lalu kemudian yang kelima saudara, di sana ayat yang kelima di sana ditegaskan, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, yang kedua pemazmur ini menegaskan bahwa sementara jiwaku gundah gulana, sementara jiwaku tertekan, sementara jiwaku sedang ada dalam masalah yang berat, dia berkata, di sana dia malah berjuang bagaimana dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, menjadi yang terdepan, mendahului semua orang melangkah ke rumah Allah. Artinya saudara, dalam ibadahnya dia menjadi yang terdepan. Sekalipun dia sedang mengalami jiwa yang gundah gulana, sekalipun masalahnya berat, sekalipun hidupnya sulit, sekalipun hidupnya rumit saudara, tetapi dalam semua situasi dan kondisi yang dia alami tersebut,
Dia berjuang untuk menjadi yang terdepan dalam ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, jadilah anak Tuhan yang terdepan untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi yang terdepan, saudara. Jangan saudara menjadi orang yang menggenapi firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata bahwa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Jangan sampai saudara menggenapi yang terdahulu menjadi terkemudian, tetapi biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu. Sekali lagi, biarlah setiap kita tetap menjadi yang terdahulu ketika kita terus menjadi yang terdepan untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang di hadirat Tuhan. Setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, mari renungkan kehidupan saudara. Adakah saudara menjadi yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang ke hadirat Tuhan, menjadi yang terdepan untuk datang beribadah dalam ibadah rutin saudara? Atau jangan-jangan hari ini saudara sedang ada di tempat yang paling belakang? Artinya apa, saudara? Malah saudara sudah lupa untuk beribadah. Saudara lupa untuk datang menyembah Tuhan. Kalau saudara rindu pertolongan daripada Tuhan, jadilah yang terdahulu, jadilah yang terdepan. Maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana pemazmur ini mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Ayat yang ke-12, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, di dalam kedua ayat ini, sebelum pemazmur ini menegaskan bahwa Tuhanlah penolong dan Allahnya, dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Artinya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mengarahkan hidupnya untuk berharap kepada Tuhan. Dia mendorong dirinya, jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Biarlah saat ini, saudara, sekalipun jiwamu sedang tertekan, sekalipun masalahmu sedang berat, sekalipun hidupmu sedang sulit, persoalanmu sedang rumit, jangan putus asa, saudara. Tapi mari arahkan jiwa saudara untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Arahkan jiwa saudara untuk sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Jangan putus asa, jangan lemah, jangan undur. Sekalipun berat persoalan kehidupan saudara, tapi arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Dia. Dan kemudian satu lagi, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, di ayat 9 dia berkata, "Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku." Saudara, yang terakhir di sini dikatakan bahwa ketika Tuhan memerintahkan kasih setianya, maka dia berkata, pada malam hari aku nyanyikan satu nyanyian dan aku naikkan satu doa. Artinya dia belajar bersyukur atas pertolongan Tuhan. Pemazmur ini belajar bersyukur atas berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan yang dia alami dalam kehidupannya. Dia menaikkan pujian, dia menaikkan doa kepada Tuhan ketika dia mengalami pertolongan Tuhan. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Mari kita belajar mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur, saudara, karena ketika kita tahu bersyukur, Allah akan semakin mempercayakan perkara besar di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama.
saat ini saudara, di mana kita sudah belajar dari Bani Korah, di mana dia menyaksikan bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidupnya. Dan kemudian dia menegaskan apa yang dia lakukan sehingga dia pada akhirnya mengalami pertolongan Tuhan. Yang pertama, dia berkata bahwa dia begitu merindukan Tuhan, bahkan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Dia menjadi yang terdepan untuk beribadah, dia dahului semua orang. Dan dia mengarahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dan bahkan saudara, dia tidak lupa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati dia. Saat ini dalam perjalanan hidup saudara, apapun yang saudara alami, mari harapkan pertolongan daripada Tuhan. Alami pertolongan Tuhan dengan merindukan Tuhan selalu, dengan menjadi yang terdepan untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan dengan mengarahkan jiwa kita untuk berharap kepada Tuhan, dan dengan selalu ingat untuk bersyukur dan berdoa atas segala berkat Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa kami akan mengalami pertolongan-Mu ketika kami terus merindukan Engkau, ketika kami menjadi yang terdepan untuk mencari Engkau, dan ketika kami mengarahkan jiwa kami kepadamu ya Tuhan, dan ketika kami tidak lupa bersyukur dan berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini ya Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan biarlah janji firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi ya Bapa, sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, hamba juga mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala apa yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini. Hamba akan menopang anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini di dalam doa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan.
Ketika engkau mengerjakan keberhasilan, maka engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan. Berkati mereka untuk mereka dipromosikan. Berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Berkati kehidupan mereka.
Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka, apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan,
dalam nama Yesus. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil. Nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.